belajar model atom berdasarkan teori kuantum. Kemudian nanti konfigurasi elektron dan sifat periodik unsur. Ini kalau tahun kemarin masuk di ujian 1 ya, makanya kalau dilihat di soal UTS tahun lalu ada materi tentang struktur atom. Tapi sekarang masuk ujian 2. Nah, Louis de Broglie itu dia mengusulkan suatu hipotesis postulat ya. Ini diusulkan oleh Louis de Broglie. Saya lupa tuh Louis de Broglie. Orang Prancis, dia orang kaya, jadi dia melakukan eksperimen di rumahnya sendiri, gitu ya. Jadi dia ikut kerjanya teori gitu ya. Dia menyatakan bahwa partikel punya sifat gelombang, gelombang punya sifat partikel. Ya. Nah, kalau kita bicara cahaya, itu dia adalah gelombang elektromagnet. Jadi dia punya komponen gelombang, komponen listrik dan komponen magnet. Nggak lurus ya. Jadi yang satunya ke atas, satunya ke samping. Nah, ini dia selalu ada dua-duanya, nggak terpisahkan ya. Nah, dia ketika dia merambat, dia akan, ini arah perambatannya ya, ke arah sini. Nah, si gelombangnya ini berosilasi ke arah tegak lurus dengan arah perambatan. Jadi gelombang listriknya, medan listriknya dia ke arah seperti ini, magnetnya ke arah yang tegak lurus dengan medan listrik. Dan arah rambat keduanya itu tegak lurus dengan keduanya. Jadi ini arah rambat gelombang. Ini nanti kayaknya di fisika akan belajar di semester depan ya, tentang gelombang ya. Atau di semester sekarang belum ya, semester depan ya, di fisika dasar. Nah, ketika kita punya gelombang, kita bisa mengkarakterisasi gelombang dengan panjang gelombang atau frekuensi. Kalau panjang gelombang, ini udah pernah belajar di SMA ya, jarak antara apa? 2 puncak atau di antara 2 lembah ya. Jadi kita punya puncak di sini sama di sini, jaraknya adalah panjang gelombang tersebut. Nah, sekarang kalau frekuensi adalah apa? Seberapa sering dia kembali ke keadaan semula ya. Nah, panjang gelombang sama frekuensi itu saling berkebalikan ya. Dan kecepatan gelombang bisa diperoleh dari panjang gelombang dan frekuensi gitu ya. Sama kayak kecepatan biasa gitu ya. Frekuensi satuannya adalah second min 1 atau dalam hertz. Nah, ada lagi satu satuan yang dipakai untuk mengkarakterisasi gelombang, yaitu namanya wave number. Wave number. Atau kalau di bahasa Indonesia namanya bilangan gelombang. Ini satuannya biasanya cm-1. Jadi kalau tadi frekuensi second-1, wave number ini sebenarnya satuan setara dengan frekuensi, tapi dia adalah cm-1. Kalau panjang gelombang dalam satuan panjang, meter, nanometer, sentimeter, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau lihat ada satuan wave number, ini juga salah satu karakter dari gelombang ya, saya nyatakan dalam wave number. Nah, kecepatan cahaya udah pada tahu ya, dalam vakum 3 kali 10⁸ meter per second. Nah, kalau cahaya kita bisa tahu panjang gelombang cahaya berapa, dari kalau kita tahu frekuensinya berapa, kita tahu panjang gelombangnya dari apa, hubungan dengan kecepatan cahaya ya. Ini kayaknya materi standar ya, di SMA sudah pernah harusnya. Nah, ketika kita punya cahaya atau gelombang elektromagnet, dia frekuensinya macam-macam ya. Ada yang frekuensi tinggi, frekuensi rendah ya. Kita bisa bagi distribusi spektrumnya. Ada yang frekuensi tinggi itu atau panjang gelombang rendah ya. Jadi kalau frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya rendah ya, dan kebalikannya. Kalau frekuensinya rendah, panjang gelombangnya tinggi. Nah, sinar gamma ini panjang gelombangnya paling tinggi, ini berbahaya, bisa merusak sel-sel, bisa bikin kanker. Kemudian ada X-ray, dia panjang gelombangnya lebih rendah, lebih panjang, frekuensinya lebih rendah. Kemudian ada daerah sinar tampak, UV dulu, UV, kemudian daerah tampak dari ungu sampai merah, kemudian ada sinar inframerah, ada microwave, ada gelombang radio, dan seterusnya ya. Jadi yang di atas visible ini berbahaya buat manusia ya, UV, X-ray, gamma,
Semakin ke tinggi frekuensinya atau semakin rendah panjang gelombangnya, dia semakin berbahaya. Makanya kalau kalian pergi ke daerah yang ke pantai gitu, biasanya pakai sunscreen, kalau enggak nanti jadi hitam ya. Apalagi kalau orang bule itu kalau nggak pakai sunscreen dia mukanya langsung merah-merah karena dia kebakar oleh sinar UV ya. Ya, jadi terlalu banyak UV juga berbahaya. Nah, ini pelatihan sederhana ya. Mana yang frekuensinya paling rendah? Berarti apa? Kalau frekuensi rendah, panjang gelombangnya gimana? Panjang gelombangnya tinggi ya. Kalau bilangan gelombangnya gimana? Kalau frekuensi rendah, panjang gelombang tinggi. Bilangan gelombangnya? Gimana Pak bilangan gelombangnya? Rendah atau tinggi? Ingat, kalau panjang gelombang tinggi kan ini satuannya apa? Sentimeter gitu ya. Bilangan gelombang satuannya apa? cm minus 1 kan ya. Jadi, kalau ini tinggi, ini juga rendah ya. Rendah. Jadi, bilangan gelombang ini sebanding dengan frekuensi ya. Jadi, mana yang frekuensinya paling rendah? Mana yang paling rendah frekuensinya? Oh, saya mau seperti Kang Didin. Gimana? Frekuensinya gimana? Sayangnya udah nggak Mbak Irma yang jadi koordinator kan, jadi nggak tahu kan. Nanti pas tahu saya dikasih tugas kubrian. Halo? Dengar suara saya? Halo? Ini melempar ke saya kuliahnya berian, logi. Kita kan sanggembong. Halo? Dengar suara saya kak? Wakil DKN. Iya, gimana ya? Mana yang paling rendah frekuensinya? Kita balik ke atas deh. Coba balik ke atas. Mana yang paling rendah? Radio ya, radio wave. Ya. Selalu kan Ini ya. kekurangan status kenyataannya sekarang kan kalau dibilang kelebihan juga dulu kan sih. Berarti mana? Gamma, inframerah, sinar mikro, UV. Gelombang mikro. Oh ya, mikro itu. Oke, nah, jadi ini masuk materi namanya fisika modern ya, fisika modern. Fisika modern. Dulu tuh ada ini dulu kita dapat mata kuliah fisika modern. Ini mata kuliahnya lumayan susah gitu ya. Nah, ini ada beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Itu radiasi benda hitam, efek fotolistrik. Ini siapa yang menemukan efek fotolistrik? Ada yang tahu? Siapa yang menemukan? Siapa yang menjelaskan efek fotolistrik? Ada yang tahu? Albert Einstein, Pak. Einstein ya. Einstein. Kalau ini siapa? Radiasi benda hitam. Kita bisa bayangin, Buci itu angkatan 70-an, ya kan? Berarti kan 80-an itu dia udah siapa? lulus, udah jadi dosen. Siapa yang radiasi benda hitam? 5. Kalau 5 tahun, 80 udah jadi dosen. Ada yang tahu? Sebelumnya udah ngajar, Ini oke pasti di Pak Upawi itu naon di Sambung. Max Planck ya. Max Planck. Spektrum garis unsur ini banyak orang orangnya ya. Jadi Einstein itu dia dapat Nobel bukan dari teori relativitas tapi dari apa? Efek fotolistrik ya. Gitu. Nah, semua benda yang suhunya di atas 0 Kelvin akan mengemisikan radiasi elektromagnetik ya. Nah, sebaliknya semua benda juga dapat menyerap radiasi elektromagnetik. Nah, objek yang menyerap semua radiasi elektromagnetik disebut benda hitam. Gitu ya. Kemudian
Jadi ketika benda hitam dalam keseimbangan thermal, emisinya memiliki distribusi frekuensi tertentu. Jadi dia nggak diskrit ya, jadi dia punya spektrum seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini intensitas, ini panjang gelombang. Gitu ya. Kalau godam begitu, jadi saya mungkin curhat ke saya lagi. Nah, kemudian puncak dari si spektrum benda hitam ini berhubungan dengan temperatur dari benda hitam tersebut. Jadi semakin tinggi suhunya, maka frekuensinya akan semakin rendah. Semakin tinggi, sorry ya. Jadi kalau suhu benda hitam semakin tinggi, maka panjang gelombang yang dipancarkan semakin rendah atau frekuensinya semakin tinggi. Jadi kalau kita punya matahari, kita anggap sebagai benda hitam, dia akan punya frekuensi panjang gelombang maksimum di kira-kira panjang gelombang sinar tampak. Karena suhunya kira-kira 6.000 Kelvin gitu ya kalau matahari ya. Nah, suhu dari benda hitam itu berhubungan dengan panjang gelombang maksimumnya melalui namanya hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ya. Jadi panjang gelombang maksimum dikalikan suhu benda hitam dalam satuannya Kelvin ya, jangan lupa. Ini suatu konstanta. Ini kalau nggak salah nilainya sekitar 2,9 kali 10 pangkat 3 satuannya apa ya? Ini watt per meter nggak salah ya, saya lupa. Jadi dia suatu konstanta. Jadi kalau kita tahu panjang gelombang maksimumnya berapa, kita bisa cari berapa suhunya, gitu ya. Jadi kalau kita punya bintang yang suhunya 12.000 Kelvin, kira-kira puncaknya di mana? Kalau di grafik ini, apakah di sini atau di sini? Iya, dia bisa benar PMO3 minus kan? Benar. Ion nitrat udah bisa. Kanan atau kiri? Kalau saya punya bintang suhunya 12.000 Kelvin. Dia ada plus minus gitu kan. Iya. Akan menjelaskannya itu kan plus minus. Tapi kalau orton nggak bisa, ya ortonitron nggak ada. Ya, itu aja kita udah maksa sebenarnya. Gimana? Kan yang nitrat itu udah maksa tuh. Kan nggak terjadi biasanya untuk yang kayak dulu juga nggak terjadi. Ya, kanan atau kiri? Kiri, Pak. Kiri ya, jadi spektrumnya akan kayak gini ya. kan kalau sekarang nggak tahu ya. Oh, Dulu susah. kita mungkin orton nitratnya nggak tahu. Kalau sekarang Kayak gini. Nah, gitu ya. Kayak gitu ya. Ya saya sih di kelas sih ngomongnya jujur aja, kalau misalkan kalau saya bisa saya terangin, kalau nggak bisa tapi harus diterangkan, saya belajar dulu ya, saya ngomong gitu aja. Nah, Planck itu dapat Nobel tahun 1901 kalau nggak salah ya, untuk menjelaskan efek radiasi benda hitam. Kalau sebelum ada Planck, ada ada namanya hukum Rayleigh-Jeans. Jadi hukum hukum Rayleigh-Jeans ini dia digambarkan oleh ini yang classical theory ini, garis yang hitam ini. Nah, ini ada dia hanya bekerja pada frekuensi yang rendah atau panjang gelombang yang tinggi. Ketika dia sampai ke frekuensi yang tinggi atau panjang gelombang yang rendah, dia nggak sesuai. Karena apa? Dia naik di tahingga. Jadi ini ada istilahnya namanya UV katastrofi. Jadi bencana ultraviolet. Ya. Ini mengakibatkan bencana UV. Karena apa? Kalau panjang gelombangnya sampai ke UV, intensitasnya tak terhingga. Padahal harusnya dia nggak tak terhingga gitu ya. Nah, Planck itu menjelaskan, bisa mengusulkan model yang menjelaskan spektrum benda hitam.
Oleh karena itu dia dapat hadiah Nobel ya. Nah, salah satu poin utama dari yang diusulkan oleh Planck adalah radiasi benda hitam merupakan paket energi yang disebut kuanta atau foton dan bukan radiasi yang kontinu. Jadi radiasi tersebut ada dari paket-paket yang memiliki energi tertentu yang sesuai dengan frekuensinya. Gitu ya. Dan energi dari si radiasi elektromagnetik berbanding lurus dengan frekuensi atau berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Di mana H inilah tetapan Planck. Ya. Nah, jadi berdasarkan konsep ini, energinya itu bertambah sebagai kelipatan bilangan bulat. Jadi plus minus H nu, plus minus 2 H nu, atau plus minus 3 H nu, bukan pecahan. Jadi ini sama kayak kalian naik tangga ya. Kalau kalian naik tangga, kalau kalian cuma naik sampai sini, bisa nggak naik yang seterusnya? Ya, saya kan organik kan nggak mendalami, cuman ini masalah organik, terminologi organik sampai saya bingung, sampai akhirnya ditulis. Bisa nggak? Kalau saya awal di sini, terus saya naik sampai sini, bisa nggak saya naik ke yang berikutnya? Nggak bisa. Jadi ini namanya diskrit. Jadi kalau kalian mau naik ke sini, harus punya energi berapa? Sebesar ini. Gitu ya. Jadi kalau cuma setengahnya nggak bisa naik, gitu ya. Ya itu konsep yang namanya kuantum atau kuanta, gitu ya. Makanya disebutnya teori kuantum, gitu ya. Nah, contohnya kita bisa ngitung berapa panjang gelombang energi dari emisi cahaya pada 650 nanometer ketika SR nita dipanaskan, ya. Jadi kalau kita punya cahaya pada panjang gelombang 650 nanometer, maka energinya adalah H kali frekuensi, atau kita nggak tahu frekuensinya, kita tahunya cuma panjang gelombang, jadi kita pakai apa? Hc per lambda. Ya. Jadi tetapan Planck dikalikan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang, satuan disesuaikan ya. Jadi ini satuannya diubah dari nanometer ke meter dikali 10⁻⁹ ya. Ini adalah energi 1 foton. Kalau kita punya 1 foton dari cahaya merah. Kalau ada 1 mol foton, artinya apa? Ada 6,022 kali 10⁻23 foton. Energinya berapa? Tinggal dikali bilangan Avogadro, ya. Ini bilangan Avogadro. Sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵ joule per mol. Ya. Jadi ingat, panjang gelombang dari suatu gelombang elektromagnetik bergantung pada frekuensinya. Ya, jadi itu untuk satu foton. Tapi kalau fotonnya banyak, maka dikalikan jadi jumlah fotonnya berapa, gitu ya. Itulah bedanya namanya intensitas sama panjang gelombang. Kalau intensitas itu artinya apa? Semakin terang, ya kan ya, betul ya. Kalau saya punya 1 foton 650 nanometer sama ada 1 mol foton, mana yang lebih terang? Mana lebih terang? Halo? 1 foton. 1 mol atau 1 foton? 1 mol atau 1 foton? 1 mol. 1 mol ya, karena apa? 1 mol sama 1 foton banyakkan 1 mol foton kan ya? Ada 6,022 kali 10⁻23. Tapi energinya 1 foton itu tetap lebih tinggi. Jadi kalau saya punya panjang gelombang 300 nanometer sama 650 nanometer, sama-sama 1 foton, yang lebih tinggi adalah yang 300 nanometer. Karena apa? Panjang gelombangnya lebih pendek, frekuensinya lebih tinggi. Ya, jadi Nah, energi ini dia berkaitan dengan efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu dia terjadi ketika apa? Kita punya logam dalam vakum disinari cahaya. Ketika frekuensinya rendah, nggak ada arus listrik yang mengalir. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi kasih cahaya, kita ada ammeter ya buat lihat arus. Ketika frekuensinya rendah, dia nggak ada arus yang mengalir.
Terus ketika frekuensinya ditinggikan, mulai ada arus yang mengalir. Terus dia coba lagi, ketika frekuensinya rendah lagi, terus intensitasnya ditambahkan, nggak ada arus yang mengalir. Tapi ketika ketika frekuensinya ditinggikan lagi, melewati threshold tertentu, dia ada arus yang mengalir. Ketika intensitas cahaya ditambahkan, arusnya tambah besar. Artinya apa? Untuk agar arus bisa mengalir, itu apa kalau ada arus mengalir? Artinya apa? Ada elektron yang jalan kan ya? Betul nggak? Ya nggak? Kalau arusnya mengalir. Nah, jadi artinya apa? Ketika frekuensinya ditinggikan, baru ada elektron yang bisa lepas dari logam itu. Tapi ketika frekuensi lebih rendah daripada suatu nilai, dia nggak ada arus yang mengalir sedikit pun, meskipun intensitas cahayanya ditambahkan, gitu ya. Jadi di sini yang berpengaruh adalah frekuensi. Dan ingat, energi dari suatu gelombang elektromagnetik bergantung pada frekuensinya. Jadi kalau kita kasih energi tertentu melewati suatu threshold, baru dia bisa elektronnya lepas, gitu ya. Nah, Einstein dia menggunakan sifat partikel dan gelombang untuk menjelaskan efek fotolistrik. Jadi menurut Einstein itu setiap logam itu dia memiliki suatu batas energi namanya fungsi kerja, ya. Fungsi kerja. Kalau kita kasih energi lebih rendah daripada fungsi kerja, maka elektronnya nggak lepas. Tapi ketika kita kasih energi lebih dari atau sama dengan, dia bisa lepas. Nah, kelebihan energinya dipakai untuk apa? Energi kinetik elektron. Jadi semakin tinggi energi yang dikasihkan, maka selisihnya akan menjadi energi kinetik elektron. Atau artinya elektron dipancarkan akan semakin cepat, gitu ya, geraknya. Nah, tiap logam itu punya fungsi kerja yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalkan di sini rubidium itu berapa ini? Fungsi kerjanya rendah. Jadi artinya apa? Kita butuh cahaya dengan panjang gelombang lebih tinggi untuk bisa melepaskan elektron. Natrium dia paling tinggi. Makanya kita butuh threshold-nya lebih rendah panjang gelombang. Seperti itu ya. Nah, jadi fungsi kerja itu definisinya adalah energi minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron pada permukaan logam, solid logamnya. Nah, nanti kita akan belajar namanya energi ionisasi. Ini mirip dengan fungsi kerja tapi berbeda. Definisinya berbeda. Kalau energi ionisasi, atomnya dalam keadaan gas, ya. Kalau fungsi kerja dalam keadaan solid. Jadi nanti jangan ketukar-tukar ya. Kalau ada fungsi kerja berarti logam dalam keadaan padat. Kalau energi ionisasi maka harus dalam fase gas, ya. Bisa dilihat nilainya berbeda-beda ya. Kalau fungsi kerja dia litium 2,93 elektron volt. Ini nulisnya agak salah ya, harusnya EV. Ada yang tahu konversinya gimana? 1 elektron volt berapa joule? 1 EV sama dengan berapa joule? Berapa? 1,60 sekian joule ya. Ini sama dengan muatan apa? Muatan elektron atau elementer ya. Kenapa fungsi kerja lebih rendah daripada energi ionisasi? Kira-kira kenapa? Jadi fasanya gas jelas ya, kan nanti kita akan bahas nanti ya bab berikutnya ya. Jadi secara umum fungsi kerja lebih rendah daripada energi ionisasi ya. Oke. Nah ini ada soal. Dalam percobaan efek fotolistrik ada tiga sumber foton dengan panjang gelombangnya 325 nanometer, 455 dan 632 nanometer. Disinari pada permukaan lempengan logam. Ada 3 pengamatan. Yang pertama, nggak ada elektron yang lepas. Yang kedua, ada
elektron yang lepas dengan energi kinetik sebesar 155 kJ per mol. Kemudian yang C ada elektron dengan energi kinetik 51 kJ per mol. Nah, tentukan gelombang foton yang sesuai dengan masing-masing pengamatan. Kira-kira gimana? Ini pelung itu nggak soal kayak gini? Kira-kira pelung itu nggak? Gimana ini? Kalau saya punya kayak gini. Kalau saya ingat tadi efek fotolistrik gimana? Energi kinetik sama dengan gimana tadi? Coba juga. Energi dari foton, saya tulis energi foton, foton dikurangi fungsi kerja. Kalau energi kinetiknya rendah, artinya apa? Energi fotonnya rendah atau tinggi? Rendah. Rendah atau tinggi? Ini tetap kan ya. Kalau logamnya sama tetap dia untuk logam yang sama. Yang sama. Gimana? Kalau energi kinetiknya tinggi, artinya apa? Ini rendah atau tinggi energi fotonnya? Tinggi kan? Karena selisihnya kan gede kan? Ya enggak? Nah, sekarang di antara ini, mana yang energi fotonnya paling tinggi? Ingat, E sama dengan apa? H kali mu sama dengan H kali C per lambda. Mana yang paling tinggi energi fotonnya? 325. Ini paling tinggi kan ya? Ini paling tinggi. Kemudian nomor 2 mana? Yang 455, Pak. 455. Ini saya tulis nomor 1, ini nomor 2 ya. Nomor 2, ini nomor 3. Gitu ya. Jadi yang energi kinetiknya paling tinggi yang mana? Yang panjang gelombangnya 632 bukan? Coba, ini energinya paling rendah, ini paling tinggi, ya enggak? Betul enggak? Betul, Pak. Yang energi kinetiknya paling tinggi berarti yang energi fotonnya rendah atau tinggi? Tinggi, Pak. Tinggi. Berarti yang paling tinggi mana? Yang ini kan ya? Berarti yang ini paling tinggi adalah yang 325. Ini yang mana ini? 455. 455, Pak. Nanometer. Yang ini yang mana? Otomatis yang paling rendah kan ya? 632. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau saya tambahin pertanyaan, berapa fungsi kerjanya logam tersebut? Berapa nilai dari logam tersebut? Gimana? Kalau mau ngitung pakai dari yang mana? Panjang gelombang yang ini bisa nggak dihitung fungsi kerjanya berapa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Caranya. Kan nggak ada foto elektron kan, kita nggak bisa tahu. Ya nggak? Gimana ngitungnya? Nah, sekarang sebelum kita ngitung, kira-kira nilainya itu energinya berapa fungsi kerjanya? Apakah lebih tinggi daripada energinya foton ini, ataukah lebih tinggi daripada foton ini, atau lebih tinggi dari foton ini? Kira-kira gimana energinya? Mungkin coba dihitung berapa energi masing-masing foton deh. Energi foton yang 325 nanometer. Berapa energinya? Dalam satuan kilojoule per mol.
Berapa energinya? Sama dengan HC per 325 kali 10 pangkat minus 9 dikali bilangan Avogadro. HC per lambda dikalikan bilangan Avogadro. Berapa dapatnya nih? Yang 325? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Kalau kita C-nya itu kita tahu dari mana ya, Pak? Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Itu udah tetap, Pak? Biasanya nilainya kan nggak pas gitu kan ya. Jadi 299 bla 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 gitu kan ya. Tapi untuk perhitungan sederhana 3 kali 10 pangkat 8 nggak masalah. Toh nanti kalian kalau ngitung juga kan ada rentang error kan, tuh nggak? Iya, Ya Pak. nggak? Iya, jadi pakai 3 kali 10 pangkat 8 nggak apa-apa. Tataran Planck berapa? Tataran Planck. H itu berapa? Ada yang ingat? H sama dengan 6,26 kali 10 min 34. 626 ya? Itu nggak kayak gini? Iya, Pak. Iya kan ya? Kali 10 pangkat berapa? Minus 34 ya? Tahu nggak? Joule second. Tetap kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gitu ya? H-nya berarti 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dikali kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi berapa? Panjang gelombangnya 325 diubah satuannya ke meter karena ini apa? Dalam satuan SI semua kan ya? 325 kali 10 pangkat minus 9 berapa ini? 6,63 eksponen minus 34 dikali 6,63 eksponen minus 34 dikali 3 eksponen 8 dikali 6,02 eksponen 23 bagi 325 eksponen minus 9. Berapa? Ada udah hitung? Ini satuannya kilojoule per mol. Tiga 3,68 kali 10 pangkat 5, Pak. Itu joule atau kilojoule? Joule. Jadi kalau dalam kilojoule itu berapa? 36 berapa? 368 ya? Betul nggak? 38, ya. Komanya berapa? 0,4. 4, oke. N-nya, kalau yang berapa ini? Yang 455, energi 455. 455 sama juga 6,63 kali 10 minus 34 kali berapa? 3 kali 10 pangkat 8 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi berapa? 455 ya? 455 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan berapa? (263,2 kilojoule per mol, Pak. 263,2 kilojoule per mol. Sekarang yang energi yang 632 berapa? Sama dengan, langsung aja berapa hasilnya? (189,4). 189,4 kilojoule per mol. Oke, sekarang kalau dari persamaan ini, kalau saya mau cari fungsi kerja, gimana fungsi kerja? Fungsi kerja sama dengan, kalau saya pindah ke sini, sama dengan energi foton Kurang Eka. kurangnya apa? Kurang Eka. Bisa nggak saya cari dari yang 632? Bisa, Pak. Gimana caranya? Eka-nya
Bisa nggak? Sama kayak energi foton bukan, Pak? Sekarang gini, kalau saya sinari dengan foton dengan panjang gelombang 750 nanometer. Pengamatannya gimana? Ada elektron. Tidak ada. Fotoelektron kan? Ya nggak? Nah, sekarang kalau saya ngitung pakai 632, gimana caranya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Karena apa? Kalau saya cuma ini dianggap sama dengan 0, kalau saya ngitung dengan 750, hasilnya akan berbeda. Padahal untuk logam yang sama, nilainya sama, fungsi kerja kan. Jadi saya nggak bisa ngitung dengan apa? Kalau nggak ada fotoelektron diamati, ini nggak bisa dihitung dari sini ya. Ini nggak bisa dari yang A. Saya harus pakai yang mana? Yang B atau yang C ya? Salah satu aja cukup kan? Kalau dari yang B gimana? Dari yang B. B itu yang 325. Jadi dari yang B, maka fungsi kerja sama dengan berapa? Kerja sama dengan 368,4. 368,4 dikurangi 155. Berapa nih dapatnya? Berapa? 100? 100 berapa? Ya, 200. Betul. Kalau yang dari C gimana? Berapa fungsi kerjanya? Berarti 262 ya, 263,2 dikurang 155. Pak, Nggak bukannya dikurangin 51, Pak. Kok 155, Pak? Gimana? Bukannya dikurangi Kurang 51 ya, Pak? 51. Oh, ya sorry, 51 ya, salah itu 51 ya, ya sorry. 51 ya, sorry. Apa jadinya? 200 berapa ini? 212,2, Pak. 2. Beda dikit kan ya. Jadi ya ini masih dalam rentang error. Kalau ada pengukuran pasti nilainya kan nggak pas 100% sama gitu ya. Ini namanya apa? Presisinya berbeda ya. Jadi pengukurannya ini nilainya, tapi nilainya nggak berbeda jauh ya. Jauh nggak bedanya antara 213 sama 212? 1,2, Pak. 1,2% kan ya. Jadi itu masih oke lah ya. Kalau bedanya 10% lebih, nah itu pengukurannya dipertanyakan ya. Jadi kalau kalian ukur bedanya bisa sampai 10% lebih, wah itu kalian harus set up ulang eksperimennya ya. Kalau cuma 1%, nah itu masih bisa dimaafkan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sekarang kita masuk ke spektrum emisi ya. Nah, spektrum itu ada macam-macam ya. Ada spektrum kontinu. Jadi contohnya adalah spektrum radiasi benda hitam ya. Kalau kalian punya filamen pemanas dikasih arus listrik, dia akan berpijar kan ya. Itu dia spektrumnya kontinu. Ya, jadi spektrumnya kayak radiasi benda hitam gitu ya. Nah, gitu itu. Nah, kemudian ada spektrum absorpsi. Nah, ini spektrum kontinu, dua inilah spektrum yang diskrit ya. Jadi kalau spektrum absorpsi, jadi kalau kita punya ada gas gitu ya, disinari dengan sumber cahaya yang kontinu, maka nanti akan kelihatan kayak ada garis-garis gelap. Artinya apa? Garis-garis gelap ini adalah inilah panjang gelombang ya. Misal ini panjang gelombang. Lambda dalam satuan nanometer. Jadi panjang gelombangnya kalau ke sana makin rendah atau makin tinggi? Kalau spektrum continuous kayak gini. Rendah, Pak. Makin tinggi ya. Ini lambda, ini makin tinggi ya. Meningkat ya. Ingat Meiji-ku Hibiniu. Jadi lagu Pelangi-Pelangi itu sebenarnya adalah lagu dari urutan panjang gelombang
spektrum sinar tampak ya, pelangi-pelangi, alangkah indahmu gitu kan ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru gitu kan ya, merah, kuning, hijau. Jadi panjang gelombangnya yang paling tinggi adalah yang merah, terus yang kuning, kemudian hijau, kemudian biru, ungu gitu ya. Nah, jadi ini panjang gelombangnya naik ya. Nah, jadi kalian udah belajar kuantum dari zaman TK gitu ya, dengan lagu pelangi-pelangi gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau spektrum absorpsi ada garis-garis yang hitam. Artinya apa? Artinya si gas itu menyerap spektrum kontinu yang tadi ini pada panjang gelombang segini, pada panjang gelombang segini, pada panjang gelombang segini, pada panjang gelombang segini. Gitu ya. Ini sifatnya diskrit. Tidak kontinu. Bentuknya garis-garis. Kalau continuous, dia bentuknya kayak gini. Berubahnya secara nggak ada batasnya gitu ya. Nah, kalau emisi sebaliknya, kita punya gas, kita panaskan, kemudian ada elektron yang tereksitasi, kemudian dia turun lagi ke energi yang dasar, dia akan memancarkan panjang gelombang tertentu. Contoh, kalau gasnya saya panaskan, nggak saya kasih sinar, itu dia akan memancarkan panjang gelombang merah, ada panjang gelombang ini hijau, ada biru, ada ungu. Gitu ya. Jadi kalau spektrum absorpsi, background-nya terang, yang diserap itu jadi gelap. Kalau spektrum emisi, background-nya gelap, dia memancarkan pada panjang gelombang tertentu. Ya. Jadi dia memancarkan pada panjang gelombang seperti, kalau hijau berarti sekitar segini. Ya. Saya lupa panjang gelombangnya berapa. Nah, jadi ini ilustrasinya seperti ini. Kita punya ada gas dipanaskan, gitu ya, atau dikasih tegangan tinggi, bisa dipanaskan, bisa tegangan tinggi, kemudian dia lewat suatu prisma. Prismanya akan memecah spektrum yang tadinya kontinu menjadi yang komponen-komponen panjang gelombangnya bagaimana, gitu ya. Jadi awalnya dia campuran, kemudian dipecah menjadi panjang gelombang tertentu. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, macam-macam. Nah, berapa jumlah garisnya tergantung jenis senyawanya, tergantung gasnya, ya. Spesifik tiap atom. Nah, jadi spektrum garis hidrogen itu adalah spektrum garis yang dulu orang pelajari ya, banyak orang pelajari ya. Jadi karena apa? Hidrogen adalah atom yang paling sederhana. Dia cuma punya satu elektron kan ya. Kalau saya punya hidrogen, itu ada satu proton, satu elektron. Kalau satu-satu ya, kayak gini ya. Jadi cuma ada satu elektron. Jadi tapi hidrogen dia punya berbagai macam spektrum emisi. Ya. Jadi ada yang di daerah IR, ini disebutnya daerah Paschen, di visible namanya daerah Balmer, di UV namanya daerah Lyman. Jadi ini daerah panjang gelombang tinggi, daerah inframerah, ini namanya daerah Paschen, ini namanya daerah Balmer, ini daerah Lyman. Nah, si Pak Balmer ini dia menemukan pola dari spektrum garis pada daerah sinar tampak dan dia bisa meramalkan panjang gelombang emisinya. Jadi dia cuma mengamati spektrum dari hidrogen pada daerah visible, dan dia utak-atik persamaan matematis mendapat persamaan seperti ini. Ya. Dengan konstanta B sama dengan 464,56 nanometer. Dan N-nya sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi N2 itu lebih besar daripada apa ini? Lebih besar daripada sama dengan 3 ya. Gitu. Nah, Rydberg, nah kalau Balmer tadi dia khusus pada apa? Ini khusus pada daerah visible. Panjang gelombang berapa? Sekitar 400 sampai berapa ini? 900-an ya. 900 nanometer kurang lebih. Nah, Rydberg dia menurunkan persamaan umum untuk semua rentang frekuensi, rentang panjang gelombang. Persamaannya berubah menjadi apa? Berubah menjadi
1 per lambda. Ingat, nah ini dia satuannya sentimeter minus 1. Ini satuan dalam wave number ya, satuan wave number. Wave number. Jadi apa namanya? Dia membuat n1. Jadi 1 per lambda sama dengan tetapan Rydberg dikalikan 1 per n1 kuadrat dikurangi 1 per n2 kuadrat. Dengan ketentuannya apa? N2 lebih besar daripada n1. Makanya nilainya selalu positif. Karena apa? Kalau N2 lebih besar daripada N1, maka 1 per N2 akan lebih kecil daripada 1 per N1. Oh, sorry, ini kuadrat ya. Sorry, jadi otomatis apa? Jadi saya punya N2 kuadrat lebih besar daripada N1 kuadrat. Dan ini lebih kecil ya. Jadi 1 per N2 kuadrat dikurangi 1 per N1 kuadrat akan lebih besar daripada 0. Sorry, kebalik. 1 per N1 kuadrat. Gitu ya. Nah, Rydberg ini dia juga cuma ngutak-atik matematis doang. Dia nggak tahu arti fisisnya apa N. Nah, nanti kita akan belajar N itu sebenarnya apa sih. Nah, coba kita lihat untuk persamaan Rydberg, apakah dia konsisten dengan persamaan Balmer. Kalau kita tulis ulang persamaan Balmer, berarti gimana? 1 per lambda sama dengan 1 per B dikalikan apa? N2 kuadrat minus 4 per N2 kuadrat. Sama dengan 1 per B dikali apa? 1 minus berapa ini? 4 per N2 kuadrat. Oke ya. Kalau saya bagi 4 semuanya gimana jadinya? 1 per B sama dengan 1 per saya bagi 4. 1 per 4 minus 1 per N2 kuadrat. Jadi untuk persamaan Balmer, N1-nya berapa? Kalau saya cocokkan dengan persamaan Rydberg. Gimana persamaan Balmer? Berapa N1-nya? 2, Pak. N1 sama dengan 2. Makanya N2-nya harus lebih besar sama dengan 3. Karena apa? Ingat, N2 harus lebih besar daripada N1. Jadi dia konsisten juga gitu ya. Kalau dihitung 1 per B, kalau di 1 per B berapa? 1 per B sama dengan 1 per 464,56 nanometer. Coba kalau diubah ke sentimeter minus 1, berapa nilainya? Ya, karena ini satuannya harus pakai diubah ke HC ya. Oke, ntar kita lihat lagi deh. Ini saya hapus saja. Gitu ya. Ini harusnya ya. Nah, jadi deret Balmer itu N1-nya sama dengan 2. Tadi kita udah lihat kan, ini sama dengan 2. Kalau Lipan, N1 sama dengan 1. Kemudian Paschen 3 dan seterusnya. Ada sampai deret bracket, Fund dan seterusnya ya. Nah,
Ramalkan panjang gelombang garis emisi pada deret Balmer untuk N2 sama dengan 6. Nah, ini harus dihafal ya, deret Balmer N1 sama dengan 2. Berarti apa? Kita tinggal masukkan persamaan. 1 per lambda sama dengan RH dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Ini nanti di soal biasanya dikasih tahu rumusnya ya. Jadi kalian nggak perlu menghafalkan rumus ini. Jadi nanti dikasih tahu persamaan ini, nanti berapa RH juga nggak usah dihafal, nanti ada di soal. Ketahui juga. Itu ya, jadi tinggal masukkan per 2 kuadrat kurangi per 6 kuadrat. Sama dengan segini bilangan gelombangnya. Kalau mau diubah ke dalam panjang gelombang, tinggal diseperkan sama dengan berapa? 410,28 nanometer. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang deret Balmer dan seterusnya. Kalau nggak ada, saya coba mana persamaannya saya. Oh ini ya, seperti RH. Oke, jadi ada spektrum hidrogen N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 4. Tentukan panjang gelombang spektrum tersebut dalam 1 nanometer. Gimana caranya? Jadi 1 per lambda sama dengan RH dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Berapa panjang gelombangnya? Tinggal dimasukkan berapa? RH itu 109678 ya. Sama dengan 109678 dikalikan N1 sama dengan 1 per 1 kuadrat dikurangi 1 per 4 kuadrat. Berapa yang dapatnya? 1 dikurangi 1/16. Gimana? Seper 15. Masa 1 dikurangi 1 per 16, 1 per 15? Nggak mungkin kan? Berapa? 15 per 16, Pak. 16 ya, 16. Berapa dapatnya nih? Kali ini. 10, 28, 23, 28, 23, koma berapa? 125. 25. 25. Satuannya apa? Sentimeter pangkat minus 1. Ini adalah wave number. Dia nanyanya apa? Panjang gelombang dalam nanometer. Berarti gimana? Tinggal diseperkan kan ya? Gimana diubah kalau seperkat jadinya? Dalam nanometer. 109678 dikali 1 dikurangi 1 16 minus 1 H 109678 dikali 1 dikurangi 1. Berapa? Dari sentimeter ke nanometer kali berapa? 10 pangkat 9. Berapa? 10 pangkat 7, Pak. Pangkat min 7. 10 pangkat 7 ya. Jadi Ya, kan Pak. dari sentimeter ke milimeter 1, dari milimeter ke mikro 3, dari mikro ke nano 3 ya. Jadi 10 pangkat 7 ya. Jadi kali 110 pangkat 7. Berapa ini dapatnya? Nanometer. Berapa nilainya? 97,25, Pak. 97,25. Saya loncat. Ini jawabannya adalah 97,25 nanometer. Ini masuknya apa? UV, visible, atau inframerah? Masuknya apa?
UV, visible, atau inframerah? Inframerah bukan, Pak? Inframerah atau apa? Ini masuknya apa? Inframerah bukan, Pak? Inframerah. Kalau visible itu dari 400 sampai berapa ya? 400 sampai 900-an kalau nggak salah ya. Jadi saya agak lupa juga tentang UV di bawah 400 yang jelas. Jadi kalau UV itu di bawah 80 sampai 80 sorry. 400, kalau misalnya bilang 400 juga. Jadi kalau inframerah itu di atas 900. 100. Ya, jadi kalau panjang gelombangnya rendah di bawah ini 67 masuknya UV. Sekarang energinya berapa gelombang tersebut? Dalam satuannya joule. Ada minta satuannya joule. Jadi sama dengan apa? E sama dengan H kali C per lambda. Jadi kita tahu berapa? Seperlambdanya berapa? Seperlambda sama 102.823,125. Jadi HC dikali 102.823,125 cm minus 1 diubah kemana? Ke meter minus 1. Ini adalah per cm. Dari cm ke meter kali berapa? 10 min 10 pangkat min 2. Dikali 10 pangkat minus 2. Jadi ini saya coret meter kan ya. Berapa dapatnya? Ini konversi satuan sangat penting ya, jadi hati-hati. Berapa joule? Ini angkanya gede atau kecil? 1,94 kali 10 pangkat min 18. 1,94 kali 10 pangkat minus 18 ya. Sangat kecil. Kan orang bilang kalau UV energinya tinggi. Kok cuma 10 pangkat minus 18 joule? Kenapa? Nggak bahaya dong segitu. Kan bilang kalau UV bisa menyebabkan apa? Kanker kulit gitu kan ya. Ya nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Iya. Pak. Kan rendah banget kan 10 pangkat minus 19 joule. Nggak ada apa-apanya kan. Coba kalau bakar batu bara 1 mol berapa? Kan gede banget kan? Ya nggak? Soal yang kemarin. Lebih bahaya kebakar batu bara dibandingkan kena energi UV. Ayo. Kenapa? Ya, kenapa kira-kira? Ini energinya energi berapa foton? 1. Satu. Jadi kalau cuma satu kecil ya, tapi kalau fotonnya banyak dibandingkan sama sinar tampak lebih gede yang ini kalau sama-sama satu mol misalkan ya. Jadi inilah energi 1 foton. Kalau kalian kena sinar UV nggak cuma 1 foton kan, ada banyak fotonnya kan. Nah, gitu ya. Jadi makanya kenapa? Coba kalau dihitung kalian punya energi dari panjang gelombang sinar tambak, misalkan sinar hijau gitu, itu akan lebih rendah dibandingkan yang ini, ya. Jadi dan panjang gelombang energi dari gelombang UV itu bisa memutuskan ikatan kimia ya. Semakin tinggi energinya, semakin
mungkin dia memutuskan ikatan kimia, makanya bisa bikin jadi kanker lah dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu bahayanya sinar dengan radiasi dengan panjang gelombang yang rendah atau frekuensi tinggi, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kalau nggak ada, kita masuk ke Bohr, model Bohr. Nah, model Bohr ini dia menjelaskan persamaan Rydberg dengan model atom. Modelnya mirip sama tata surya ya. Jadi ada elektron mengelilingi inti seperti apa namanya? Kita punya tata surya ya. Jadi ada planet-planet mengelilingi matahari ya. Nah, tiap elektron punya orbit ya. Kayak bumi itu orbitnya lebih panjang dibandingkan yang Merkurius misalnya itu ya. Nah, semakin besar orbitnya, semakin besar energinya. Jadi kalau analogi dengan tata surya, maka planet Uranus itu tingkat energinya lebih tinggi dibandingkan bumi. Karena apa? Ya lebih besar orbitnya ya. Gitu. Nah, ada postulat bahwa elektron memiliki energi tertentu dan energi terkuantisasi. Jadi dia nggak bisa bebas energinya, hanya tertentu saja. Nah, untuk atom hidrogen, energinya itu persamaannya seperti ini. Jadi RH dikalikan HC dibagi 1/n kuadrat. Nah, si N tadi itu adalah yang tadi di persamaan Rydberg ya. Jadi N tadi itu adalah bilangan kuantum atau menunjukkan orbit elektron. Jadi kalau kita punya Merkurius itu N sama dengan 1 analoginya, Venus N sama dengan 2, Bumi N sama dengan 3, Mars 4 dan seterusnya gitu ya. Semakin besar orbitnya, energinya akan semakin tinggi. Gitu ya. Betul nggak semakin tinggi energinya? Betul nggak? Betul nggak sama persamaan ini? Kalau dibagi dengan suatu bilangan yang besar, maka nilainya kan semakin apa? Kecil, Pak. Yang kecil. Tapi dia negatif. Kenapa negatif? Jadi kalau saya punya 0 sama minus 10, mana yang lebih besar secara nilai absolut? 0. 0 ya. Jadi kenapa ada tanda negatif di depan sini? Negatif ini menunjukkan apa? Bahwa elektron itu terikat pada inti, gitu ya. Jadi kalau elektron terikat pada inti, dia apa namanya? Energinya negatif. Jadi ketika energinya 0 artinya apa? Elektronnya bagaimana? Kalau saya punya 0 sama minus 10, di sini dia terikat. Semakin dia naik, minus 5 itu semakin terikatnya semakin lemah. Kalau 0 gimana? Tidak terikat. Terikat. Oke, jadi ketika dia 0 energinya, maka dia tidak terikat pada inti, bebas dia. Jadi ini negatif ini menunjukkan bahwa apa? Elektronnya terikat pada inti, gitu ya. Dan ini untuk atom hidrogen dan bisa digeneralisir untuk atom-atom yang mirip dengan hidrogen. Jadi apa? Kalau hidrogen dia cuma punya 1 elektron. Jadi kalau kita punya ion yang punya 1 elektron, bisa menggunakan persamaan ini. Jadi pakai Z, kuadrat, di mana Z adalah nomor atomnya. Nomor atom atau jumlah proton ya. Nilai B-nya sama dengan 2,1788 kali 10⁻18 Joule per atom. Nah, transisi elektron, kalau saya punya dari energinya segini, dari atas ke bawah, jadi N sama dengan 4 ke N sama dengan 1. Dari energi tinggi ke rendah, dia akan memancarkan apa? Memancarkan cahaya kan? Betul nggak? Ini akan memancarkan
energi. Jadi delta E sama dengan E2 kurangi E1. Akhir kurang awal. Gitu ya. Kalau awal dari 1 ke 2 berarti 1 kurangi 2 minus B dikali 1/N2 kuadrat kurangi 1/N1 kuadrat. Oh, kalau N2 lebih besar daripada N1, artinya apa? Artinya, saya punya apa? Dari E1 ke E2. Mana yang lebih tinggi, E2 atau E1? Energinya. E2. E2. Berarti kalau saya mau dari E1 ke E2, itu menyerap atau melepaskan energi? Menyerap kan ya? Ingat kan? Naik kan ya? Nah, kita belum naik, berarti kita harus menyerap energi. Berarti nilai delta I-nya kan negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif positif. Positif. N2 lebih besar daripada N1. Kayaknya ada yang salah deh, coba bentar ya. Coba. Delta E sama dengan E2 kurang N1, berarti minus B per N2 kuadrat kurangi minus B per N1 kuadrat. Jadi minus B per N2 kuadrat tambah B per 1 kuadrat. Itu kan ya, akhir kurang awal. Sama dengan minus B kurung 1 per N2 kuadrat minus, benar ya, 1 per N1 kuadrat. Kalau N2 lebih besar daripada N1, maka apa? 1 per N2 lebih kecil daripada 1 per N1. Betul nggak? Iya, Pak. Betul ya? Jadi 1 per N2 dikurangi 1 per N1 sama dengan berapa nilainya? Positif, Pak. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Pak, negatif. Kan lebih tahu nggak? Tapi ini akan nilainya apa? Nilainya akan minus. Minus kali minus jadinya apa? Positif. Artinya apa? Kalau positif, dia menyerap energi. Jadi konsisten ya dengan penjelasan sebelumnya ya, termokimia ya. Jadi kalau positif, dia menyerap energi. Kalau negatif, dia akan melepaskan energi. Jadi kalau saya punya awal dari E2 ke E1, maka apa? Maka dia akan apa? Melepaskan energi. Dalam bentuk apa energinya? Energinya adalah dalam bentuk gelombang elektromagnet. Gitu ya. Nah, ya diserap kalau N2 lebih besar dari N1. Delta I-nya kan positif. Nah, kapan dia akan 0? E-nya, E akan N sama dengan 0 ketika apa? Ketika N sama dengan menuju N2 sama dengan tak berhingga. Ya. Artinya apa? Elektron terlepas dari atom, nggak terikat pada inti lagi. Ya. Sebaliknya kalau dia mengemisikan cahaya, artinya melepaskan energi dalam bentuk gelombang elektromagnet, dia akan N2 lebih rendah daripada N1. Ya. Jadi dia transisi dari energi yang tinggi ke yang rendah. Kalau menyerap dari energi rendah ke energi tinggi, kan butuh energi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh soal terakhir sebelum kita akhiri. Jadi ada spektrum emisi spesies elektron tunggal kayak hidrogen ya. Dalam fase gas diberikan pada gambar berikut ini. Nah, spektrum garis diperoleh dari transisi elektron dari keadaan tereksitasi ke tingkat energi eksitasi pertama. Gimana nih?
tentukan jika panjang gelombang garis A adalah 27,1 nanometer, tentukan bilangan kuantum tertinggi dan terendah yang memberikan garis emisi A dan B. Gimana ini? Ini soalnya pernah keluar di soal ujian tahun kemarin kalau nggak salah. Ini pernah keluar di soalnya. Jadi A itu HC per lambda sama dengan delta E. Nah, delta E-nya sama dengan minus B 1 per N2 kuadrat minus 1 per N1 kuadrat. Nah, sekarang berapa N2 dan N1? Gimana? Gimana? Di soal bilangnya apa? Jadi hasil transisi elektron dari keadaan tereksitasi ke tingkat eksitasi pertama. Kalau tingkat dasar N-nya berapa? Tingkat dasar. N sama dengan berapa? Kalau dasar? 1. 1. Kalau eksitasi pertama berarti berapa? Kalau eksitasi pertama? 2. Eksitasi pertama berarti N sama dengan 2. Berarti maka bilangan kuantum terendahnya berapa? N1-nya? Sama dengan? Berapa N1-nya? Dari tereksitasi ke tingkat eksitasi pertama. Berarti dari apa? Dari ini harusnya bukan N1 ya, tapi N2 ya, sorry ya. Jadi ini kebalik harusnya ya. Jadi ini kebalik, karena kan gini kan energinya, ini energi, ini adalah N2, ini N1. Sorry, salah. Ini adalah ini N1, ini N2, ini N1. Sorry, salahnya. Ini saya punya, ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, ini N sama dengan N gitu ya. Nah, jadi dia bilang energi tingkat eksitasi pertama, berarti N sama dengan 2, yang ini kan. Berarti dari sini ke sini kan ya. Nah, ini disebutnya sebenarnya N1 gitu ya. Ini agak membingungkan sebenarnya. Kalau dari sini ke sini berarti ini adalah N2, N1 ke N2 ya, biar konsisten ya. Karena nggak apa-apa lah, yang terendah ya. Terendah berarti berapa? N1 sama dengan 2. Sama dengan 2 ya. Karena dibilang tertinggi N2. Nah, sekarang pertanyaannya kalau N1-nya sama dengan 2, N2-nya berapa? Jadi apa? HC per lambda sama dengan minus B dikalikan apa? 1 per N2. Ingat, dia memancarkan kan ya? Berarti minus ya? Minus berarti yang akhir kurang awal. Akhirnya berapa? Akhirnya sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat gitu ya. Kalau pakai istilahnya yang di soal ini. Berarti berapa? N2 kuadrat sama dengan, bisa dihitung gitu ya. Ini berarti sama dengan HC per lambda bagi B
kemudian digimanain? Pangkat minus 1 ya. Kayak gitu ya. Betul nggak? Sorry, salah. Gimana? Kurangi 1/4 ya. Ini ke sini. Sorry. Gimana hitungnya? Jadi kalau saya tata ulang persamaannya, maka ini kan kayak gini ya. HC per lambda B, ini coret plus gitu ya. Kemudian berarti ininya pindah ke bawah, dikurangi 1/4 kali minus 1, ini dipangkat minus 1 ya. Kayak gitu ya. Nah, ini ntar buat PR aja ya, soal ini gitu. Satu lagi yang kelupaan. Ingat di sini dia bilang apa? Dia spesinya adalah mirip hidrogen, berarti bukan hidrogen, berarti harus dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan Z kuadrat di sini ya, jangan lupa di sini kalikan Z kuadrat. Ini kali Z kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi ini tinggal ditata ulang ya, karena dia bukan hidrogen. Oke. Oh, sebenarnya soal yang nomor pertama itu nggak usah dihitung ya, karena apa? Ini ada panjang gelombang ya. Jadi gini, semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin apa? Semakin rendah atau tinggi? Semakin tinggi kan ya? Ya nggak? Enggak. Artinya kalau saya punya energi, kalau saya punya panjang gelombang emisi yang B, artinya panjang gelombang yang B lebih rendah dibandingkan yang A, betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Berarti artinya apa? Transisinya dari N yang lebih jauh kan ya, kalau yang dari B ke A, betul nggak? Betul nggak? Jadi delta E yang B itu lebih besar dibandingkan delta E yang A, betul nggak? Ini saya sebut C di sini, lebih besar dibandingkan delta E yang C. Sekarang, ini spektrumnya semua dari N tereksitasi ke N sama dengan 2. Kira-kira yang panjang gelombangnya yang paling tinggi atau energi yang paling rendah dari N berapa ke N berapa? Yang C ini. Yang energinya paling rendah dari mana kira-kira? Dari N berapa ke N2? Yang C ini. Kan saya punya kayak gini kan ya. Kalau saya dari sini ke sini, energinya rendah. Dari sini ke sini, lebih tinggi. Dari sini ke sini, lebih tinggi lagi. Kalau saya punya N yang lebih tinggi lagi, energinya kan semakin lebih tinggi kan ya, betul nggak? Nah, semua spektrum di sini adalah yang ke N sama dengan 2. Jadi yang C ini, energinya paling rendah yang mana? Dari N sama dengan berapa? Berapa N-nya? 3, Pak. 3. Yang C itu adalah, ini adalah N, ini dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Otomatis yang A dari mana ke mana? N sama dengan berapa? Ke N sama dengan 2. Berapa? Yang A? Empat. Ini apa? N sama dengan 5 ke N
sama dengan 2. Ini N sama dengan 6 ke N sama dengan 2, N7 ke N2, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi pertemuan berikutnya. Oke? Silakan dicerna dulu. Oke, kita ketemu lagi hari Rabu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.